Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran bersama Amel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mengupas secara tuntas mengenai apresiasi prosa fiksi dan kita akan mencoba membedah suatu karya cerpen yang mana kegiatan pembedahan ini sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap karya cerpen di Indonesia. Simak videonya ya. Secara umum, prosa ini dibagi menjadi dua jenis teman-teman. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan prosa fiksi dan yang kedua ada yang dinamakan dengan prosa non-fiksi. Apa sih perbedaan antara kedua hal ini? Nah, prosa fiksi merupakan suatu karya sastra yang berbentuk novel, novelet, dan cerpen yang mana di dalam ceritanya lebih mengutamakan khayalan, rekaan, atau yang dikenal dengan imajinasi. Oke, setelah kita memahami apa itu prosa fiksi, kita akan mengulas apa saja macam-macam atau apa saja bentuk dari prosa fiksi ini agar kita lebih memahami terkait dengan prosa fiksi. Nah, prosa fiksi ini memiliki dua macam bentuk, yaitu yang pertama ada orality dan yang kedua ada literasi. Apa perbedaan antara kedua bentuk ini? Nah, bentuk orality merupakan bentuk dari prosa fiksi yang merujuk pada kebiasaan tradisional dalam menyampaikan cerita secara lisan. Sedangkan literasi adalah prosa fiksi dalam bentuk tulisan atau cetakan yang mana merangsang pikiran pembaca untuk menghayati cerita yang disajikan. Nah, itulah bentuk dari prosa fiksi. Sekarang kita masuk ke pembahasan prosa non-fiksi. Nah, prosa non-fiksi ini lebih bersifat faktual dan cenderung menggunakan bahasa denotatif. Contohnya yaitu esai, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, yang mana karya-karya ini tergolong ke dalam prosa non-fiksi. Sedangkan untuk novel, cerpen itu termasuk ke dalam kategori prosa fiksi. Namun, meskipun keduanya dalam kategori yang sama, kedua karya sastra ini tetap memiliki perbedaan. Apa saja perbedaan antara cerpen dan novel? Teman-teman tahu tidak apa perbedaan antara cerpen dan novel? Kita belajar sama-sama ya. Jadi, novel ini memiliki alur yang lebih dari satu, sedangkan cerpen itu cenderung memiliki alur yang tunggal. Yang kedua, perbedaan yang paling mencolok yaitu novel memiliki tema mayor dan minor karena adanya alur utama dan subbab alur. Sedangkan cerpen hanya memiliki satu tema sebagai tema tunggal. Yang ketiga, perbedaan yang paling mencolok yaitu novel memiliki lebih banyak tokoh, sedangkan cerpen tokohnya cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan novel. Perbedaan yang keempat yaitu novel memiliki latar yang lingkupnya luas dan keadaan dalam cerita disampaikan secara rinci, sedangkan cerpen latarnya cenderung sangat terbatas. Itulah pengantar sebagai bahan dasar kita untuk belajar lebih jauh dan mengkaji lebih dalam mengenai prosa. Nah, saat kita mengkaji mengenai prosa fiksi, kita akan mengenal salah satu istilah yaitu apresiasi prosa fiksi. Apa itu apresiasi prosa fiksi? Nah, apresiasi prosa fiksi merupakan suatu kegiatan dengan melakukan penilaian terhadap suatu karya berbentuk prosa fiksi. Apresiasi ini tidak hanya berbentuk penghargaan, tetapi juga terdapat masukan, kritikan, dan saran terhadap suatu karya sastra. Dalam mengapresiasi prosa fiksi terdapat 5 tahapan yang akan kita jalani. Apa saja tahapan itu? Yang pertama, tahap penikmatan, yaitu dengan membaca karya sastra prosa fiksi. Tahapan yang kedua yaitu tahapan penghargaan, dengan melihat nilai, kebaikan, dan manfaat dari karya yang telah kita baca. Yang ketiga yaitu tahap pemahaman, yakni dengan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari suatu karya sastra. Yang keempat ada tahap penghayatan, yaitu dilakukannya suatu pencarian makna dalam karya sastra yang kita baca. Tahap yang terakhir yang kelima nih teman-teman,
tahap penerapan dengan melahirkan ide baru dan mengamalkan penemuan-penemuan yang kita dapatkan dari kegiatan apresiasi yang kita lakukan. Sesuai janji kita bersama pada awal video, karena pada awal video pembelajaran kali ini kita membahas mengenai apresiasi prosa fiksi. Jadi, kita akan mencoba melakukan pembedahan karya cerpen berdasarkan artikel Sutarji Kalzum Bahri pada tahun 1972, yaitu dengan mengacu kepada 4 poin penyakit dalam cerpen Indonesia. Nah, Sutarji menuliskan 4 poin utama yang sering terjadi sebagai penyakit dari cerpen Indonesia. Yang pertama itu abstraksi. Beliau berpendapat bahwa cerpen yang baik adalah cerpen yang mampu mengkonkretkan yang abstrak, baik itu ide, filsafat, maupun sistem moral yang harus bisa dikonkretkan dalam sebuah cerpen dan dihidupkan dengan peristiwa, momen, serta karakter. Yang kedua, kecenderungan ingin merangkum banyak ide, hal, atau peristiwa dalam sebuah cerpen. Penyakit yang ketiga yaitu kurangnya disiplin dalam hal menulis, kurang memperhitungkan dengan cermat gaya penyampaian bercerita kepada pembaca. Penyakit yang keempat yaitu kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum kita melakukan pembedahan terhadap suatu karya cerpen, silakan dengarkan cerpen berbentuk audio berikut. Hutan Merah karya Fauzia A. Matahari terbit terik di Lampung. Sinarnya terhalang rimbunnya pepohonan, sehingga hanya menyisakan berkas tipis. Burung-burung berkicau seolah sedang menyanyikan lagu untuk alam. Bunyi riak jernih sungai beradu dengan batu kali, berpadu dengan sautan dari beberapa penghuni hutan yang lainnya. Ya, inilah tempat tinggal Bora, si anak gajah Lampung yang sekarang tengah asyik bermain bersama teman-temannya di sebuah sungai. Ketika Bora menyemprotkan air ke arah Dodo, anak gajah lainnya, dengan belalainya ia pun memekik nyaring, sampai akhirnya kegembiraan mereka terpecah oleh bunyi bising dari sebelah utara hutan. Bunyi bising itu bercampur dengan deru sesuatu yang sama sekali tidak Bora kenal. "Hei, lihat itu!" Semua serentak menghentikan kegiatan mereka dan menengok ke langit yang ditunjuk Dodo. Asap hitam tebal yang membumbung tinggi dari sana. Asap itu semakin tebal dan terus menebal. Itu merupakan fenomena aneh yang baru pertama kali mereka saksikan. Selama ini yang mereka tahu, langit selalu berwarna biru cerah dengan awan putih berarakan. Keheningan hutan itu kemudian pecah saat Theo tiba-tiba saja datang sambil memekik nyaring. "Hutan terbakar! Hutan terbakar!" Semua ikut memekik ketakutan. "Hutan terbakar, tempat tinggal mereka terbakar. Bora, apa yang kau lakukan? Cepat pergi!" Pipin berteriak sambil menarik belalai Bora dengan belalainya. Suasana hutan yang tadinya damai tentram seketika menjadi neraka bagi semua hewan. Asap hitam pekat mulai menyelimuti seluruh hutan ini. Suhu udara mulai panas, membuat para hewan makin berteriak nyaring. Bora panik bukan main. Sambil mengikuti langkah Pipin, matanya bergerak ke sana kemari mencari sosok ibunya. "Pipin, di mana ibuku?" tanya Bora. Ibumu." Pipin tidak bisa menjawab karena sama-sama tidak tahu di mana ibu Bora berada. "Aku harus kembali ke sarang." Bora melepaskan belalainya dari belalai Pipin, lalu berbalik untuk kembali ke sarangnya. Namun, sebelum Bora melancarkan niatnya itu, Pipin sudah menarik kembali belalainya. "Ibumu pasti sudah berada di depan bersama gajah dewasa lainnya," ucap Pipin.
Bora tidak menghiraukan ucapan Pipin, lalu kembali meloloskan belalainya dan berlari sekuat mungkin menuju sarangnya. "Bora!" Pipin berteriak di belakangnya. Bora sampai di dekat sarangnya dengan nafas terengah. Ia langsung membelalakkan mata begitu melihat sosok ibunya sedang bersusah payah keluar dari sarang. Api sudah menjalar di setiap pohon di dekat sarangnya itu. "Ibu!" teriak Bora sekuat tenaga. "Sedang apa kamu? Cepat pergi dari sini!" teriak ibu Bora sambil menggerakkan belalainya, menyuruh Bora menjauh dari tempat ini. "Tidak, aku tidak mau," balas Bora keras kepala. Kenapa ibunya masih bisa berkata seperti itu? Padahal jelas-jelas ia dalam keadaan terjebak api. "Cepat pergi, Bora! Bora, ayo pergi!" Tiba-tiba saja Pipin datang ke tempatnya dan langsung menarik belalai Bora. "Tidak mau!" Bora menyentakkan belalai Pipin keras. "Ibu, aku akan menyelamatkanmu." "Jangan, Bora!" bentak Pipin. Tiba-tiba terdengar bunyi krap. "Ibu! Ibu!" Bora terus meraung memanggil ibunya. Pohon yang sedang terbakar itu jatuh dan kemudian menimpa tubuh ibu Bora. "Ayo Bora, kita harus pergi," lirih Pipin sambil menarik Bora. Sekali lagi, Bora menoleh ke belakang saat dirinya sudah cukup jauh dari sarangnya. Tidak ada lagi hutan hijau dengan tumbuhan rindang di sekitarnya. Hutan hijau yang selalu ia kagumi sudah berubah menjadi hutan merah yang sangat panas. Nah, bagaimana cerpen yang telah teman-teman dengarkan? Beberapa hasil yang kita dapatkan setelah kita melakukan kegiatan bedah cerpen tersebut, ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dengan mengacu pada artikel Sutarji Kalzumbahri yang berjudul Beberapa Penyakit dalam Cerpen Indonesia. Apa saja hasilnya? Teman-teman penasaran kan? Kita kilas balik ya. Jadi menurut Sutarji, cerpen yang baik adalah cerpen yang mampu mengkonkretkan konsep abstrak. Nah, cerpen berjudul Hutan Merah ini berhasil mengkonkretkan konsep tersebut melalui peristiwa dan karakter tokohnya. Cerita tentang hutan merah ini membawa ide tentang perubahan lingkungan dan konflik yang dialami tokohnya. Perubahan hutan yang pada awal mulanya damai kemudian terjadi peristiwa kebakaran, memiliki pesan tersirat tentang kehidupan. Hasil pembedahan yang kedua, meskipun cerpen ini membawa pesan yang kuat, namun perlu diperhatikan bahwa beberapa bagian memerlukan pengembangan. Selain itu, gaya penulisan juga perlu ditingkatkan agar cerita lebih berirama dan dialog yang disajikan lebih menarik pembaca. Hasil pembedahan yang ketiga yaitu berkaitan dengan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam cerpen ini sudah cukup baik, meskipun ada ruang untuk peningkatan dalam hal pemilihan kata dan struktur kalimat agar cerita terasa lebih ekspresif. Oke, kita telah sampai di penghujung video. Perlu teman-teman ingat, kegiatan apresiasi ini bukan berniat untuk menjatuhkan suatu karya sastra, melainkan memberikan masukan dan kritikan agar cerpen-cerpen di Indonesia menjadi semakin maju dan semakin berkualitas. Sekian dulu ya, sampai jumpa di video pembelajaran bersama Amel pada video selanjutnya. Kita akan kembali lagi dengan konten-konten yang tidak kalah menarik. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.